Pas ketika aku buat teh hangat, tiba-tiba ada yang meniup telingaku sambil bilang dalam bahasa Sunda, "Eka mana maneh?" Assalamualaikum hororers, bareng saya Adit di segmen Kismis, kisah misteri, yang akan berbagi sama kamu cerita-cerita horor pilihan dari berbagai narasumber yang akan meningkatkan nutrisi horor kamu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini, dan kamu yang belum subscribe, mending subscribe dulu channel ini sekarang, sekaligus nyalain tanda loncengnya supaya pas kita upload video kamu gak ketinggalan update-nya. Pesugihan. Memang gak ada habisnya kalau nyeritain tentang pesugihan. Selalu jadi topik yang masih menarik untuk dibicarakan. Saya dapat cerita ini dari email. Dan semua karakter yang akan saya ceritakan ini saya samarkan sengaja. Karena siapa tahu pelaku pesugihan ini sudah taubat dan hijrah ke jalan yang benar. Tapi kalau belum, ya kita doain semoga pelaku yang ada di cerita ini bisa segera dibukakan pintu hatinya untuk segera taubat. Amin. Di dalam cerita ini saya akan bercerita sebagai aku yang mengalami. Jadi simak terus ceritanya. Pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kamu lagi sendirian. Kisah ini bermula dari tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2019. Aku tinggal di kota Bandung. Sekarang aku mau bercerita kisah nyata yang aku alami, yaitu ketika aku hampir jadi tumbal sebuah pesugihan. Permulaannya kisah ini ada di bulan November 2018. Berawal dari pertemuanku dengan saudaraku, sebut saja si Kasep. Saat aku baru saja pulang dari pasar mengantar ayahku berbelanja. Si Kasep dibuat kesal oleh ayahku karena ia melarang kakaknya, sebut saja si Akang, untuk mencari kerja bersamaku. Dengan alasan di masa terakhir kerjanya si Akang ini ketahuan nyolong HP atau mencuri HP teman kerjanya sendiri. Meskipun si Kasep membela kakaknya dan meminta untuk diberi kesempatan, ayahku masih bersikeras untuk melarang. 2 hari berselang, ketika aku baru saja bangun tidur sekitar jam 11 siang, aku dikejutkan dengan pertengkaran si Kasep dan istrinya karena masalah perekonomian. Jadi ketika itu si Kasep ini pengangguran dan hanya istrinya yang bekerja menjadi asisten rumah tangga. Dari semenjak pertengkaran itu, si Kasep pergi lama, entah kemana. Baru saat pertengahan 2019, sekitar bulan Juli, Kasep dikabarkan sudah pulang. Dan benar aja, semua keluarga berkumpul di rumahnya. Aku yang penasaran, sepulang kerja langsung bergegas ke rumahnya. Aku yang melihat situasi ketika itu dibuat kaget, karena gak ada kabar dia kerja apa atau usaha apa, tiba-tiba pulang dengan membawa banyak banget oleh-oleh. Dia membawa oleh-oleh berupa kain batik yang dibagikan ke semua sanak saudara. Awalnya aku gak menaruh curiga, sedikitpun aku gak menaruh curiga. 4 hari berikutnya, si Kasep membeli gerobak etalase untuk membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Hari demi hari, keadaan perekonomiannya semakin membaik. Dia renovasi rumahnya. Warna rumahnya dia cat ulang, jadi warna hijau semuanya. Dan masing-masing anaknya dia belikan motor. Setelah rumahnya beres renovasi, aku dan ayahku berkunjung ke rumahnya. Di dalam rumahnya jadi bagus banget. Tapi ada yang aneh. Aku dan ayahku gak diberi izin untuk melihat ke dapur.
Tapi karena penasaran, aku memaksakan diri untuk lihat-lihat ke dapur. Si Kasep yang melihat aku memasuki dapur berteriak melarangku. "Eh, saya suruh jangan ke belakang, jangan ke belakang." "Iya maaf, habis penasaran. Karena tadi di dapur aku melihat ada yang aneh." Lantas aku bertanya, "Kenapa pintu kamar belakang kok digembok segala sih? Pakai naruh payung segala di depannya. Itu payung hajatan ya?" Raut mukanya berubah. Dia marah ketika aku bicara begitu. Singkat cerita, aku dan ayahku pulang dari rumahnya. Sekitar jam 9 malam, masih di hari yang sama. Kakak pertama si Kasep, yaitu si Akang tadi, mengalami kecelakaan. Dia jatuh saat memakai motor yang baru dibelikan si Kasep untuk anaknya. Keadaan motornya hancur berat. Padahal seingatku dulu, nomor polisinya pun belum keluar, jadi sangat disayangkan. Semua keluarga buru-buru ke rumah sakit. Aku dapat kabar kalau Akang meninggal dunia. Tapi yang bikin aku heran, raut wajah dan reaksinya Kasep ini, dia biasa aja. Dia menanggapi kematian kakaknya ini dengan santai. Kita pasti aneh sih, ada orang yang bereaksi santai menanggapi kematian sanak saudaranya. Itu aneh banget. Aku yang penasaran tanya ke ayahku. Karena kebetulan tadi ayahku masuk ke ruangan rawatnya. Ayahku kebingungan. Katanya dokter bilang gak ada benturan keras di kepala atau di badannya. Darah segar yang keluar pun gak ada. Gak ada sama sekali yang namanya luka serius. Tapi kata dokter, setelah melihat hasil ronsennya, ada organ dalamnya yang lepas. Kejadian aneh gak berhenti sampai di situ. Menjelang pemakaman, tukang gali kubur si Akang, sebut saja Mang Juha, menolak untuk menggalikan kuburnya. Padahal dari semalam Mang Juha sudah bersedia. Aku dipaksa keluarga korban untuk mengkonfirmasi Mang Juha. Singkat cerita, aku memaksa Mang Juha untuk menemui keluarga korban untuk sekadar mengutarakan ketidaksanggupannya. Sampainya Mang Juha di rumah, Mang Juha langsung bilang, "Maaf nih sebelumnya, saya nggak bisa bantu gali kuburan. Soalnya pas semalam saya tidur, saya mimpi didatengin anak ini. Dan dia bilang jangan dikubur. Karena itu bukan dia katanya. Katanya dia dibawa orang." Mendengar pernyataan Mang Juha itu, semua orang yang ada ketika itu kaget. Seketika itu juga aku merinding. Percaya nggak percaya sih sebenarnya, tapi memang itu yang diutarakan Mang Juha. Akhirnya keluarga memutuskan untuk mencari tukang gali kubur yang lain. Alhamdulillah ketemu dan akhirnya si Akang dimakamkan dengan layak. Setelah kejadian si Akang meninggal, ekonomi si Kasep melesat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa kesampean beli mobil dan istrinya memakai perhiasan yang cukup banyak. Selang sebulan dari sana, giliran orang tuanya yang meninggal dunia. Aku melihat mayatnya dalam keadaan melotot terbelalak seperti ketakutan. Setelah itu perekonomian makin membaik. Kasep bisa beli tanah dan bangun warung grosiran. Dari semenjak Kasep punya grosiran ini, aku mulai suka bantu-bantu beres-beres dus bekas minuman atau makanan. Ya sering dibagi komisi jadi lumayan lah. Di sela-sela aku bantu-bantu, Kasep datang dan bertanya, "Ulang tahun tanggal berapa?" Aku jawab, "Kenapa emangnya, A?" Kasep, "Ya mau kasih kado lah." Wah mantep tuh. Oke siap, berarti sebulan lagi ya. Ntar saya kasih kado deh. Wah makasih banget loh, A. Selang 7 hari dari situ, Kasep chat WA aku.
Kesini, ada soto ayam banyak. Kalau mau dateng, cepet. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyetujuinya. Sesampai aku di rumahnya, aku makan bareng anaknya. Tapi yang aneh, soto yang disediakan buatku, bungkus plastiknya sudah dibuka. Sementara yang anak-anaknya belum dibuka sama sekali. Aku penasaran dan tanya. Dia beralasan supaya nggak terlalu panas dan cepat dingin katanya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, aku langsung lahap memakan soto itu. Sambil makan, aku sambil chattingan sama pacarku. Pacarku mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Percaya nggak percaya, setelah aku berdoa, soto itu jadi hambar dan perutku jadi eneg rasanya. Aku buru-buru pulang. Malam kedua dari kejadian itu, perutku mules lagi. Sakit banget rasanya. Aku coba ambil teh hangat di dapur. Pas ketika aku buat teh hangat, tiba-tiba ada yang meniup telingaku sambil bilang dalam bahasa Sunda, "Eka mana maneh?" Yang artinya, "Kamu mau kemana?" Spontan aku lempar gelas itu dan buru-buru masuk kamar. Dan buru-buru tidur, saking takutnya. Dan besoknya kejadian-kejadian aneh mulai menimpa aku sendiri. Sekitar jam 9 pagi, masih pagi-pagi, ketika aku mau ambil baju, tiba-tiba seisi lemari bau banget kembang yang aku pun gak tahu itu kembang apa. Aku memastikan ke ayahku. Tapi ayahku bilang dia gak mencium bau apapun. 3 hari setelah itu, sepulang aku kerja dan berniat untuk ambil baju ke kamar, aku lihat seekor tokek yang warna biru, matanya merah, mengejarku sampai ke ruang tengah. Refleks aku takbir dan istighfar, dan seketika tokek itu hilang. Singkat cerita, aku cerita apa yang aku alami ini ke pacarku dan teman-temanku yang lainnya. Ada yang menyarankan aku untuk pergi ke ustadz untuk konsultasi, menanyakan apa yang aku alami. Aku pun coba menuruti usulan itu. Aku pergi ke rumah ustadz yang jaraknya gak jauh dari rumah. Ketika aku bertamu ke ustadz itu, aku diminta untuk mengambil air wudhu dan sholat zuhur. Karena memang kebetulan waktu itu aku belum sholat zuhur. Setelah itu ustadz menyuruhku untuk meminum air yang dia kasih, sambil mataku dipejamkan dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Gak sampai 10 menitan, Pak Ustadz mual-mual seperti orang yang mau muntah. Dia langsung ke kamar mandi. Dan sehabis dari kamar mandi, dia bercerita semuanya yang membuat aku kaget setengah mati. Kata Pak Ustadz, aku adalah target tumbal orang yang melakukan praktek pesugihan. Disebabkan karena aku tahu tempat ritualnya orang itu dengan jin pesugihan itu. Ternyata soto yang aku makan sebenarnya adalah air laut. Aku memastikan apakah benar ciri-cirinya persis dengan apa yang aku lihat di dapur si Kasep waktu itu. Dan jawab Pak Ustadz membenarkan. Bahkan dia berkata kalau si Kasep punya perjanjian dengan penguasa Laut Selatan. Mendengar hal itu, aku langsung lemas banget, campur kaget dan merinding. Pantas saja dia kaya raya dalam waktu singkat. Dari pertemuan aku dengan Pak Ustadz itu, lalu aku memberitahu keluarga dan semua gak ada yang percaya, termasuk ayahku sendiri. Karena aku ingin meyakinkan semuanya, esok harinya aku mengajak Pak Ustadz untuk berkunjung ke rumahku untuk menerangkan semuanya. Pak Ustadz membukakan mata batin ayahku dan memintanya untuk melihat ke arah warung grosiran si Kasep. Ternyata jawabannya benar. Si Kasep ini menjalani praktek pesugihan. Yang ayahku lihat, di warung si Kasep ini ketika mata batinnya dibuka adalah
Dia melihat seperti ada ombak di atas gentingnya. Dan tepat di depan rumahnya, seperti ada gerbang kerajaan yang semuanya bernuansa batik putih hitam. Dan banyak juga selendang berwarna hijau. Dari situ ayahku langsung datang ke rumahnya si Kasep untuk menegurnya. Tapi Kasep nggak mengakui dan dia selalu mengelak. Singkat cerita, si Kasep ini langsung tutup warung. Semua karyawannya pun dipulangkan. Dan dia memutuskan untuk pindah rumah ke daerah lain. Gak lama dari pindahan itu, aku dapat kabar kalau istri dan anak pertamanya si Kasep meninggal dunia. Dan seperti biasa, setelah sanak saudaranya ada yang meninggal, dia bertambah kaya. Mungkin itu adalah cara kerja apa yang dinamakan tumbal. Kenapa di Indonesia masih ada aja orang yang ngelakuin pesugihan? Padahal aneh aja gitu. Dia meminta bantuan jin untuk meraup kekayaan. Dia rela menggadaikan akidahnya, rela menggadaikan agamanya untuk melakukan praktek-praktek yang hitam seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan hal yang lebih berat. Ya, mungkin dia sedang kalap, mungkin. Tapi itu jadi pelajaran buat kita supaya kita nggak usah kayak gitulah. Kita harusnya bekerja keras, berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Sambil diselangi dengan berdoa. Bagi kalian yang pengen kirim-kirim cerita ke tim kita, silakan kirim ke sini. Ya, bisa DM ke IG atau langsung email ke kita. Oke, itu aja mungkin. Subscribe channel ini. Assalamualaikum.